wawancara dengan putra asli daripada daerah ini. Silakan Pak. Ya, nama saya Hisam, saya putra asli Kabupaten Morowali. Ini kawasan industri PT BTIG, Boswa Taman Industri Investment Group, yang pada masuk ini awalnya dengan Bupati Dr. Anus Taslim. Saya tahu betul karena pada saat itu masyarakat menolak daerah ini untuk dijadikan kawasan industri. Tapi tak berdaya masyarakatnya, sehingga pesisir pantai ini sepanjang kurang lebih 15 km sepanjang pantai Kecamatan Bungku Barat ini dulu ada bakau kurang lebih 30 hektar dihabisin, Pak. Nah, itu ada PLTU yang dibangun, kami sudah cek di perizinan seperti itu, belum ada izin resmi, Pak. Nih. Jadi sepanjang pantai ini sudah dikuasai oleh PT BTIG. Nah, nelayan-nelayan kan nanti akan kesulitan ini, karena kawasan ini akan dibangun berbagai macam kegiatan industri yang akan tentu menghalangi kegiatan masyarakat lain, terutama nelayan yang ada di pesisir pantai. Ini sepanjang kurang lebih 15 km. Jadi sepanjang pantai Kabupaten Morowali itu, seperti adik saya mengatakan bahwa hampir semua, kecuali Kota Bungku, ibu kota Kabupaten Morowali itu yang masih tersisa pantainya yang tidak dibangun wilayah smelter atau jeti smelter ya. Tapi kalau di sini kita saksikan ini pernah di polis lain ya, katakan begitu, oleh Kementerian KKP pada waktu itu karena dibangun jeti ini tanpa memiliki AMDAL. Pada saat dibangun ini banyak masyarakat petani rumput laut. Ada beberapa desa termasuk yang ada di Kecamatan Bumi Raya, Desa Bonsuai, Pebotoa, Perilangga itu terdampak. Sehingga rumput laut mereka sangat tidak bisa dimanfaatkan, rusak, dan sampai sekarang kurang lebih 4 tahun mereka sudah tidak lagi memperoleh hasil dari rumput laut mereka. Dan diminta ke pemerintahan daerah dan BTIG untuk dibayar, sampai sekarang juga nggak dibayar-bayar itu. Jadi ini salah satu perusahaan asing dari Cina yang termasuk zalim masuk ke Indonesia, termasuk khususnya Morowali. Itu gunung-gunung itu sepertinya dirampok, Pak. Karena itu gunung sebenarnya status tanah negara, tidak bertuan. Lalu kemudian dibuatkan SKPT oleh kepala desanya. Ada beberapa kepala desa di sini, kepala desa Ambunu, kepala desa Watak, kepala desa Tondo, kepala desa Tupugaro, yang ikut serta membuat surat-surat yang indikasinya tidak sah, palsu itu, SKPT, lalu dijual ke perusahaan. Harganya ya seperti di Kohot, di Tangerang, ada yang 35.000 per meter. Berarti 1 hektar hanya 35 juta itu. Ini sepanjang pantai dihargai sangat murah, dan termasuk gunung-gunung kurang lebih sekarang yang masuk AMDAL itu 7.600 sekian ya, 7.600 sekian hektar yang rencana akan dikuasai oleh PT BTIG. Padahal lokasi ini juga tumpang tindih dengan perizinan perkebunan kelapa sawit di wilayah PT BTIG ini. Ada PT KAS, PSL, dan seterusnya yang belum kemudian terjadi persetujuan peralihan fungsi hutan atau apa, namun BTIG sudah merambah, sudah menguasai, membangun gunung-gunung itu, dikupas itu, tidak ada AMDAL apa sama sekali. Jadi kami mohon hadirnya orang tua kami ini, Pak Dr. Said Didu di Morowali, kami berharap bahwa ini sepertinya penetapan PSN. Nah, ini sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional oleh Kemenko Perekonomian. Kami sudah menyurat ke sana. Alasan salah satunya karena BTIG itu berinvestasi ke wilayah ini ada 200 triliun. Namun kan ini tidak, menurut kami tidak memenuhi syarat, Pak, untuk bisa ditetapkan sebagai PSN, karena ini murni swasta ya, yang kemudian pembangunannya belum bermanfaat untuk kepentingan umum, dan saya yakin bahwa ini bukan untuk kepentingan umum, melainkan kepentingan pribadi perusahaan ini. Ya, kami anggap ini perusahaan yang zalim, yang datang dengan segala mafia, didukung oleh pemerintah ya, tanda kutip, didukung pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ya, ikut serta ini berkolaborasi melakukan seperti apa yang kita lakukan, saksikan saat ini, bahwa ini sudah dijadikan PSN dan dikuasai oleh asing. Itu sementara begitu, nanti tambahkan adik saya. Mungkin ingin menjelaskan aja sudah berapa apa aja sih yang sudah dirampok oleh pejabat dan perampok-perampok negara ini. Hari ini di Morowali hampir di setiap kecamatan itu ada semua tersus, termum, hampir semua dikuasai, kecuali Kecamatan Bungku Tengah. Tersus apa? Terminal khusus. Okay. Iya, pelabuhan, Bang. Okay. Iya. Jadi hampir di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Morowali itu hampir semua dibangun pabrik. Ya, inilah salah satunya yang ada di BTIG di Kecamatan Bungku Barat. Iya. Pengembangannya sampai 7.630, 7.600-an sekian hektar lah yang mereka kuasai hari ini.
tapi amdalnya belum selesai sampai hari ini. Jadi hampir seluruh pantai kalau ini Hampir. kan Morowali Utara itu hampir semua Hampir semua. Bolehlah panjang 100 km. Iya, lebih lah. Iya. Dari ujung Kecamatan Sombori sampai Morowali Utara. Sombori itu perusahaan apa yang di sana? Rencana akan dibangun juga smelter ke depan. Itu perusahaan Cina juga. Iya, Setelah pasti. itu baru Kecamatan Bungku Pesisir, di situ ada PT ATI, Vale, Transon yang sudah ada hari ini. IMIP di PT di kecamatan apa? IMIP di Kecamatan Bahodopi. Ya. Ke sini lagi Bungku Timur ada Wangsiang. Cina lagi. Baru masuk kota. Kota itu enggak ada kalau di ibu kota. Panjangnya 15 km. Iya, sekitar itu. Baru masuk ini. Baru masuk Bungku Barat ada lagi di sini BTG. Cina lagi. Ke sana lagi ada lagi nanti. Iya. Jadi oke. Ini gambaran pada seluruh rakyat Indonesia, kepada pemerintah. Pikiran saya kemarin itu adalah perampokan paling sempurna adalah di PIK 2. Ternyata lebih sempurna di Morowali. Ya. Karena lebih sempurna maka aku mau buka baju dulu lah. Ya. Karena lebih sempurna perampokannya di Morowali. Karena seluruh pantai sudah okupasi oleh mereka dan perusahaan asing. Sepanjang pantai hampir 100 km yang kita lihat bahwa ini menjadi PSN juga proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah di akhir-akhir pemerintahan Jokowi. Nah, kita lihat ini perampokannya kenapa sempurna. Lihat gunung yang milik negara dipalsukan, dirampok dan diambil tanah kapurnya untuk dijual. Untuk dijual dan dijual ke perusahaan lain, itu milik negara. Nah, kemudian itu rata nanti jadi kawasan industri dijual lagi. Kampung-kampung ini juga akan hilang. Setelah itu masuk sini, laut ini di sepanjang pantai saya pikir melanggar, dan ini menurut saya Kementerian Kelautan Perikanan harus turun memeriksa semua yang ada di sini. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa kesempurnaan perampokan aset negara dan penggusuran rakyat oleh Presiden Jokowi ternyata terjadi di Morowali. Terjadi di Morowali paling besar dan membuat rakyat miskin. Jadi saya pikir Presiden Jokowi yang selalu kabinetnya membanggakan bahwa seakan-akan Morowali maju karena masuknya perusahaan-perusahaan Cina di sini, ini menunjukkan bahwa faktanya tidak demikian. Mereka menguruk laut, gunung, semua diambil untuk dibawa ke negaranya. Ini juga menunjukkan bahwa seakan-akan yang kami perjuangkan selama ini adalah anti etnis tertentu. Bukan. Kami anti kepada perampok siapapun dia. Tapi perampokan di Morowali itu lebih sempurna karena yang melakukan perampokan adalah perusahaan asing, bukan perusahaan dalam negeri. Jadi lebih tinggi kadar dosanya. Kalau ada neraka jahat lebih rendah dari neraka jahanam, mungkin di bawah neraka jahanam dosanya ini. Jadi saya pikir ini bukan salah mereka juga, tapi ini salah daripada pemerintah sebenarnya yang memang sudah dengan seluruh aparat sudah berkolaborasi di seluruh di seluruh tingkatan, baik vertikal maupun horizontal, seluruh jenis aparat sudah terlibat. Jadi saya berharap di lokasi BTIG Morowali, saya menghimbau kembali Presiden Prabowo bahwa negaramu sudah hampir habis dirampok dan dijual oleh Joko Widodo. Berhentilah Pak Prabowo. Tunduk, apalagi takut kepada Joko Widodo. Dia merusak negaramu. Dia sudah menjual negaramu seperti ini. Jadi menurut saya, Pak Prabowo, saya sedih karena saya melihat bahwa Bapak itu seakan-akan masih takut sama Joko Widodo. Itu terlihat dan saya yakin Bapak akan melakukan tindakan. Saya berharap Bapak, saya dengar tidak ada jalan untuk menyelesaikan semua ini, kerusakan perampokan negara ini, kecuali Bapak membentuk tim khusus untuk menyelesaikan ini. Kalau hanya pakai lembaga yang selama ini untuk melakukan penegakan hukum, mereka lah yang melakukan itu, perampokan itu semua. Jadi kalau Bapak menugaskan mereka, itu hanya akan menutupi kasus tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada masalah. Dan saya ingin nyampaikan kepada Pak Prabowo
bahwa yang lembaga yang Bapak harus periksa dengan sangat kuat adalah selain penegak hukum, mohon maaf, kepolisian, kejaksaan, yang utama adalah Badan Pertanahan Nasional, karena mereka sebenarnya sudah menjadi sutradara semua pelepasan aset rakyat, tanah rakyat di seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia. Yang kedua adalah kepala-kepala desa. Saya minta diaudit semua kepala desa di seluruh Indonesia yang memang terjadi pelepasan tanah-tanah seperti ini, itu diaudit semua. Karena ternyata ya informasi dari Pak Hisam tadi bahwa kepala desa ini ya ini desa kohot kedua, desa kohot ketiga juga. Dan mungkin saja lebih parah di kepala desa ini daripada kepala desa kohot. Karena saya dengar mobilnya juga mewah-mewah. Mewah-mewah juga mobilnya. Jadi saya nggak takutnya organisasi APDES ini digunakan adalah perkumpulan persekongkolan kepala desa untuk menjual tanah kepada rakyat. Jadi kepala desa ini kita juga harus sudah perhatikan, dan itu mereka sepertinya menjadi ini. Jadi saya terima kasih. Saya akan ke daerah lain lagi. Tapi saya menganggap Morowali adalah puncak perampokan aset negara dan penjualan aset negara kepada asing oleh Joko Widodo. Saya akan melihat lagi nanti Kalimantan, Maluku Utara, dan lain-lain agar negara ini masih bisa diselamatkan. Pak Prabowo hanya Bapak satu-satunya harapan kami. Kalau tidak ada, jangan salahkan rakyat kalau melakukan hal yang sama. Kenapa orang asing bisa merampok di negeri ini sementara rakyat Anda terus kejar-kejar kalau mau mengambil sesuatu. Ini Morowali contoh perampokan yang sangat sempurna karena dilakukan oleh asing dan mulai dari gunung, darat, dan laut. Itu saya pikir dari saya, kami insya Allah bersama teman-teman untuk berjuang untuk menyelamatkan Morowali. Mungkin ada tambahan? Ini saya mau bertanya aja Pak. Siap. Mohon maafin ya. Apakah mungkin ini ada di benak pikiran saya? Karena Partai Coklat ini hampir tidak dipercayai rakyat seluruh Indonesia. Apakah bisa kita usulkan kepada Presiden dan Parlemen untuk merubah undang-undang kepolisian agar Kapolri itu dan Kabar Eskrimnya itu dipilih di luar institusi kepolisian? Iya, maksudnya Kapolrinya mungkin dari akademisi, ya dari purnawirawan angkatan udara, angkatan darat, dan angkatan laut misalnya. Kabar Eskrim juga begitu, misalnya dari Denpom, ya penyidik-penyidik yang punya kapabilitas, kemampuan. Ya ini mohon maaf sekali, agar Kapolri ke depan nanti itu bisa betul-betul melihat pasukannya di bawah bekerja dengan sempurna. Iya, karena jangan sampai Kapolri yang akan datang titipan lagi Pak. Ini permohonan pribadi saya Pak. Saya pertanggungjawabkan bahasa saya. Jadi saya minta ini bisa nggak kira-kira Pak? Iya, Kapolri sama Kabar Eskrim itu yang dipilih oleh parlemen, tetapi tidak jadi dibuat seperti ada seperti penilaian, ada tim pansel yang dibuat seperti pemilihan pimpinan KPK gitu Pak. Makasih. Saya pikir begini Pak Ihsan ya. Negara kita itu pernah rusak sekali saat 65. Tapi kita ketemukan Pak Harto, kepemimpinan yang bagus, dia bisa menyelamatkan negara. Dengan polisi juga yang amburadul apa segala. 98, negara kita juga sangat hancur. Tapi Pak Habibie muncul dengan institusi yang sama. Jadi saya berharap, kalau pemimpinnya sudah bagus, insya Allah bisa melakukan. Jadi saya hanya, itu gampang, asal Prabowo sudah kembali ke dirinya, dan betul-betul ini, maka semua itu bisa gampang dilakukan. Karena saya katakan, Pak Prabowo, pilihan Bapak sekarang adalah bersama masih mengikuti oligarki sama geng Jokowi dan Parcok, ataukah Bapak mau bersama kami rakyat memperbaiki negara. Nah, itu saya pikir ya, itu masalah kecil tentang itu, dan pilihannya banyak untuk tentang polisi. Nah, saya pikir ini rakyat paham, tapi saya yakin juga Pak Prabowo paham. Jadi saya hanya permintaan kita sederhana, itu dari itu ada hanya cabang-cabang. Pak Prabowo, kembalilah ke dirimu dengan patriotismemu, dengan nasionalismemu, dengan bapaknya Pak Prabowo itu adalah pejuang betul, mertuanya Pak Prabowo Soeharto itu penyelamat negara, dan saya pikir dia contohlah sedikit itu keberanian itu, dan saya berharap itu saja
dan kembali bahwa sebelum Marwali ini habis, Pak Prabowo turunkanlah Satgas untuk mengaudit semua perizinan yang ada di Marwali yang dibikin oleh Joko Widodo sejak periode pertama. Jadi kalau di daerah lain Pak Jokowi itu menjual negara itu di periode kedua. Ya. Pak Jokowi menjual Morowali mulai periode pertama. Itu mulai 2014. Itu Pak Jokowi menjual itu. Nah, sehingga dikeluarkanlah di ujung masa jabatan PSN untuk penggusuran rakyat di sini. Itu jadi ya supaya seluruh Indonesia tahu ternyata di Marwali lah puncak perampokan aset negara dan kekayaan negara yang dilegalkan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.